Puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi Jemaat yang dikasihi Tuhan. Jemaat GB Tanjung Bunga. Pagi hari ini kita bersyukur karena kebaikan Tuhan, karena kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Kita sudah berada di minggu ketiga di bulan September. Satu sukacita yang besar bagi kita semua, bahwa kita menyadari kasih setia Tuhan tidak pernah terputus, bahkan terus mengalir bagi kehidupan kita semua. Haleluya. Sebab itu pagi hari ini kita mau memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan, bahkan menyembah Tuhan, masuk ke dalam hadirat Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui hambanya. Kita siapkan hati kita, hidup kita dan pikiran kita. Sebelum itu bersama-sama kita berdoa. Tundukkan kepalamu, angkat hatimu di hadapan Tuhan dan tutup matamu masing-masing dengan Tuhan pagi hari ini. Fokus kepada Tuhan. Ibadah bukan berbicara tentang gedung, tetapi ibadah berbicara tentang hati kita, hidup kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapa, kami bersyukur kepadamu karena Tuhan begitu baik bagi kami. Ini kami Tuhan, pagi hari ini Tuhan kami datang menghampiri tahta-Mu. Kami mau memuji, memuliakan, bahkan meninggikan nama-Mu. Dan biarlah lawatan Tuhan ada bagi kami semua. Jemaat yang sedang berada di rumah-rumah mereka masing-masing saat ini Tuhan. Dengan keadaan kami ibadah online, tidak mengurangi rasa syukur mereka di hadapan Tuhan. Tidak mengurangi pujian penyembahan yang mau diberikan kepada Tuhan. Bahkan lebih dan lebih ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami mau memanggil Tuhan, biar Tuhan yang menjamah hati kami pribadi lepas pribadi. Sehingga kami dipulihkan, kami dijamah dan dilawati Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, kami mau menyenangkan hati-Mu. Sebab itu beracaralah bagi kami semua ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami siap untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tetap dalam hadirat Tuhan. Katakan kepada Tuhan, inilah hidupku. Haleluya. Haleluya. Sungguh-sungguh lagi dari awal. Tuhan, inilah hidupku. Amin. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku.
Tuhan. Kita sembah Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Oh, kami puji Engkau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu, sebab kemuliaan hanya bagi-Mu, segala hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau yang kami sembah. Segala puji, segala hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, hanya nama-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih, kami bersyukur kepada-Mu, sebab kebaikan-Mu Tuhan, sebab kasih setia-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus, hanya nama-Mu Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, kami bersyukur padamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih, Engkau baik. Haleluya. Kami mengucap syukur kepada-Mu. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau memberi hidup kami, kami memberi hati kami pada Tuhan, sebagai persembahan yang hidup, sebagai korban syukur kami di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami akan memuji, memuliakan nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Saya menjemput kita pagi hari ini, kita mau memuji Tuhan yang besar. Kita memuji Tuhan yang ajaib. Haleluya. Sebab itu mari katakan samping kiri, Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Kita menaikkan pujian, ajaib Kau Tuhan. Haleluya. Hey.
meriah bagi Allah kita. Berikan yang terbaik bagi Tuhan. Hey. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau megah bagiku. Amin. Hey. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau raja atasku. Hey. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, hey. Agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Haleluya. Amin. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau raja bagiku. Amin. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau raja atasku. Oh, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, hey. Agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib. Amin. Haleluya. Agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan. Amin. Agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Raja mulia. Haleluya. Beri kemuliaan yang meriah bagi Allah kita yang besar. Haleluya. Yes, puji Tuhan. Kita sudah mengagungkan Tuhan bahwa Dia adalah Raja yang mulia. Amin. Haleluya. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Buka hatimu, buka hidupmu. Pagi hari ini kita harus menyadari bahwa Tuhan itu selalu ada di setiap musim hidup kita. Masalah, sakit, penyakit, bahkan tantangan tetap ada. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan. Haleluya. 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 Engkau ada
musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Sama-sama kita katakan, Engkau ada di setiap musim hidupku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Yes, terima kasih Tuhan. Tak pernah kau biarkan ku sendiri.
Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah online pada pagi ini. Kita bersyukur Tuhan menyertai kita. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa mohon tuntunan Tuhan di dalam ibadah online kita pada pagi ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya Tuhan menyertai kami lewat ibadah online ini. Berkati ibadah ini dari awal sampai selesainya. Berkati semua jemaat Tuhan dan semua yang menyaksikan siaran online ini. Agar kami semua boleh mendengarkan dengan jernih dan jelas firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu membuat hidup kami berakar, bertumbuh, berbuah, dan mendewasakan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala intervensi kuasa kegelapan kami tolak, kami usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan syukur kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang saya beri tema, mengenal Tuhan dengan baik. Mari kita buka Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai 10. Alkitab, mari kita buka Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai 10. Saya akan mengajak kita membacanya bersama-sama. Saya membaca dari gereja dan Bapak Saudara membaca di rumah. Kita bersama-sama membacakan firman Tuhan ini. Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai 10. Sekali lagi Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai 10. Baik, kalau kita sudah menemukannya, mari kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Demikian jauh firman Tuhan yang kita sudah baca dan renungkan. Berbahagialah mereka membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada hari ini, pagi ini ialah mengenal Tuhan dengan baik. Peribahasa mengatakan, karena tak kenal maka tak sayang. Itu sebabnya hari ini saya merindukan kita semuanya untuk mengenal Tuhan dengan baik, supaya kita sungguh-sungguh lebih mengasihi, lebih sayang kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara, pengenalan kita akan Tuhan secara pribadi akan menentukan kekuatan kita dalam mengiring Tuhan di dalam kehidupan kita. Menerima Yesus sebagai juru selamat merupakan langkah awal kehidupan orang Kristen. Dan selanjutnya kita harus mengenal Yesus secara pribadi dalam kehidupan kita. Pengenalan kita akan Tuhan akan menentukan kita dalam menghadapi permasalahan dan pergumulan hidup kita. Orang yang rajin beribadah dan rajin pelayanan belum tentu mengenal Tuhan dengan baik di dalam kehidupannya. Ayub adalah contoh pribadi yang rajin beribadah kepada Allah. Bahkan saat anak-anak Ayub melakukan kesalahan, Ayub selalu membakar korban bakaran kepada Allah. Tetapi saat Ayub menghadapi masalah, ia baru mengenal Tuhan secara pribadi di dalam hidupnya. Itu saudara dapat lihat di dalam Ayub pasal 42 ayat 5, di mana di situ dia berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Sejak ada masalah, baru dia sadar dan dia mengalami pemahaman pengenalan kepada Tuhan yang lebih dekat lagi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang mengenal Tuhan dengan baik akan terus bersukacita dalam hidupnya. Apapun situasi yang terjadi di dalam kehidupannya, baik masalah ekonomi, baik masalah dalam pekerjaan, masalah dalam keluarga, dan setiap masalah dan pergumulan-pergumulan yang ada. Apapun yang terjadi, orang yang mengenal Tuhan dengan baik akan terus berkata, Tuhan baik dalam segala hal.
Tetapi saat pengenalan kita kurang, masalah kecil atau sekecil apapun bisa membuat kita kecewa kepada Tuhan. Saudara, tidak ada masalah yang bisa menjauhkan kita dari Tuhan saat kita mengenal Tuhan dengan baik. Kita harus mengenal Tuhan dan tahu siapa Tuhan yang kita sembah. Amin. Rasul Yohanes dalam wahyunya kepada jemaat di Smyrna yang kita baca, menasihatkan jemaat untuk mengenal Tuhan dengan baik. Ada 5 kebenaran dalam Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai 10 mengenai siapa Tuhan kita yang akan kita selidiki, yang akan kita ketahui hari ini. Yang pertama, sadarilah Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang mati, Tuhan yang hidup. Alkitab berkata dalam Wahyu pasal 2 ayat yang ke-8 yang kita baca tadi. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari Allah, dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Kematian Tuhan di kayu salib tidak menghentikan karya Tuhan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang mati. Dia juga bukan Tuhan yang tidak peduli tentang apa yang kita alami. Tetapi dia adalah Tuhan yang hidup. Dan Tuhan yang selalu menolong setiap kita di dalam pergumulan yang ada. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, datanglah kepada Tuhan dan mintalah apa yang kamu butuhkan di dalam kehidupanmu. Karena dia adalah Tuhan, Allah yang sanggup menolong kita dan sanggup melakukan mujizatnya buat setiap kita. Bukankah kita pernah dengar firman Tuhan berkata, mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah pintu maka pintu akan dibukakan bagimu. Luar biasa. Saudara, kenalah dia, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup. Dan yang kedua, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang maha tahu. Di dalam ayat yang ke-9 pasal 2, Wahyu pasal 2 ayat 9, Alkitab berkata dengan jelas, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang kita sembah maha tahu. Tuhan kita adalah Tuhan yang mengetahui keadaan kita. Ia tahu kesusahan kita, Ia tahu kemiskinan kita, dan Ia tahu apapun dalam kehidupan kita. Ia tahu segala persoalan yang sekarang kita sedang alami. Ia tahu segala kerinduan kita, mimpi-mimpi kita, dan harapan-harapan kita. Ia tahu semuanya. Yang kita lakukan dalam kehidupan ini tidak ada rahasia bagi Tuhan. Tuhan mengetahui orang-orang yang memfitnah kita pun Dia tahu. Dan juga orang-orang yang tidak suka dengan kehidupan kita, Dia pun tahu, saudara. Tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa sepengetahuan Tuhan. Amin. Kalau kita menyadari bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang maha tahu, maka hiduplah menjadi berkat dan memberi teladan yang baik. Kita ini adalah surat terbuka, surat Tuhan yang terbuka yang bisa dibaca oleh siapapun. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 10 Tuhan berkata, firman Tuhan berkata, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukan dalam hidupnya, ini baik ataupun jahat. Saudara, apapun yang kita lakukan, ingatlah bahwa Tuhan kita maha tahu. Dan apapun masalah yang kita alami hari-hari ini, ingatlah bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tahu, yang maha tahu, yang akan mengulurkan pertolongannya, mengulurkan tangannya buat setiap kita bila kita mengalami masalah. Haleluya. Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kenalah Tuhan dengan baik. Yang ketiga, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang memberi garansi atau Tuhan yang memberi jaminan kepada kita. Di dalam ayat yang ke-10 yang kita baca tadi, Wahyu pasal 2 ayat 10, firman Tuhan berkata, janganlah takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari.
Firman Tuhan katakan, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Jangan takut apapun yang kita hadapi dalam hidup ini. Karena Allah kita akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Amin. Ada jaminan yang Tuhan Allah beri buat setiap kita. Jangan ragukan jaminan yang Tuhan berikan. Karena yang memberi jaminan adalah Tuhan sendiri. Yang menciptakan langit dan bumi. Sesuatu pribadi yang sempurna, yang teruji, dan yang tidak pernah berdusta. Tuhan kita adalah jaminan bagi kita. Haleluya. Jaminan yang Tuhan beri dalam hidup kita adalah jalan keluar dari setiap masalah hidup kita. Saudara, 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, percobaan-percobaan yang kamu alami ialah percobaan-percobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan. Pada waktu kamu dicobai, Allah akan memberi jalan keluar kepadamu sehingga kamu dapat menanggungnya. Dunia boleh bergejolak, tetapi ada jaminan yang Tuhan beri buat setiap kita. Ada jalan keluar yang Tuhan berikan. Saudara, saat Rasul Yohanes menerima pewahyuan ini, jemaat di Smyrna sedang mengalami penganiayaan. Dan Tuhan memberikan jaminan penyertaan yang sempurna kepada jemaat di Smyrna. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 19-10 terbukti bahwa Tuhan menyertai umatnya. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Saudara, jaminan penyertaan Tuhan berikan kepada kita yang percaya kepada Allah. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Amin. Katakan kiri kananmu, Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Katakan, Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Dia Emmanuel menyertai senantiasa kehidupan kita. Jangan takut apapun yang sedang terjadi, karena kita mempunyai jaminan dari Tuhan. Tuhan sendiri menjadi jaminan kita. Yang keempat, saudara, mengenal Tuhan lebih baik. Sadarilah bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang mengizinkan masalah atau kesusahan terjadi dalam kehidupan kita. Tanpa seizin Tuhan, tidak ada yang bisa terjadi. Tidak ada yang bisa memberikan kita kesulitan. Di dalam Wahyu pasal 2 ayat 10 tadi waktu kita membaca, Alkitab berkata, sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang di antara kamu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Wahyu 2 ayat 10. Saudara, di sini kita melihat Tuhan mengizinkan masalah atau kesusahan ada untuk membentuk setiap kita dan membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Semakin berseru-seru, semakin mau mencari Tuhan. Tuhan yang tahu yang terbaik buat kita. Dia tahu jalan keluar yang terbaik buat kita. Kadang Tuhan mengizinkan masalah ada, tetapi Tuhan juga yang menyediakan jalan keluar buat setiap kita di tengah permasalahan yang ada. Ia juga Tuhan yang akan memberikan kita kemenangan atas masalah yang terjadi. Dan Tuhan akan terus membawa kita naik, amin, dan bukan turun. Lewat setiap problem, masalah, kesulitan. Saudara, hidup ini proses. Semakin kita mengalami dan rela diproses, semakin kita gampang dibentuk. Untuk semakin yakin tentang Tuhan, semakin mengandalkan Tuhan. Dan yang terakhir, saudara, kita harus lebih mengenal Tuhan lebih baik dengan menyadari bahwa Tuhan yang kita sembah menghendaki kita setia sampai akhir. Setia sampai kapan, saudara? Sampai akhir. Ayat 10 berkata, bagian B, Wahyu 2 ayat 10 berkata, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Langkah pertama adalah penentu, tetapi bukan segala-galanya. Tetapi langkah akhirnya lah yang akan menentukan setiap kita. Perjalanan kehidupan kita mengiringi Tuhan akan teruji sampai pada akhirnya.
Apakah kita tetap setia sampai akhir? Atau di tengah jalan kita berhenti mengiring dia? Tuhan mau kita setia. Bukan awal, bukan pertengahan, tapi sampai akhirnya. Haleluya. Terus setialah sampai kita dipanggil Tuhan. Teruslah setia sampai mati. Karena orang yang setia akan dipermuliakan Tuhan. Teruslah setia dan bertahan dalam setiap masalah yang ada. Karena ada mahkota kehidupan yang akan Tuhan beri buat setiap kita. Itu janji Tuhan. Mari kita mengenal Tuhan lebih baik lagi. Mari kita mengandalkan Dia dalam kehidupan ini. Percaya kepada Tuhan. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang maha tahu. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang memberi jaminan kepada kita. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang mengizinkan masalah atau kesusahan terjadi dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, Tuhan yang kita sembah menghendaki kita setia sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita akan mengaminkan firman Tuhan ini. Tuhan Bapa di sorga, sampai di sini hamba-Mu menyampaikan firman Tuhan. Tapi saya percaya firman Tuhan ini akan meneguhkan kami semuanya, menguatkan kami, menghiburkan kami, menyelamatkan kami. Sehingga iman kami terus berakar, bertumbuh dan berbuah dan mendewasakan kami di dalam kami mengiring Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti biasanya di dalam kita mengakhiri ibadah, kita diajarkan oleh Tuhan untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan, memberi persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Namun pun gereja kita telah menyediakan tata cara yang baik agar kita bisa memberi yang terbaik bagi Tuhan. Tata cara persembahan kita diambil dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai 8. Saya akan membacakan kepada kita sebelum kita bersiap-siap memberi atau menabur bagi pekerjaan Tuhan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu bahwa hari ini kami sudah boleh mengikuti rangkaian ibadah dari awal sampai terakhirnya. Kami bersama-sama bersyukur kami boleh memberi atau menabur bagi pekerjaan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan memberkati kehidupan kami. Apa yang kami beri, kami percaya tidak akan membawa kekurangan bagi kehidupan kami, tapi senantiasa akan membawa berkat-berkat berkelimpahan. Terima kasih Bapa. Hari ini saya mau berdoa bagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Angkatlah tanganmu bagi jemaat Tuhan hari ini, engkau yang punya pergumulan. Saya mau memberkati Bapak Ibu saudara-saudara. Tuhan Yesus, lihatlah tangan-tangan yang terangkat hari ini. Lihatlah pergumulan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang mengalami sakit penyakit, Tuhan sembuhkan. Lawatilah anak-anak-Mu, berikan kesembuhan dan mujizat-Mu. Dalam nama Yesus, jadilah engkau sembuh. Yang punya pergumulan yang berat, yang punya masalah-masalah pribadi, baik itu pergumulan masalah finansial, pergumulan pekerjaan, pergumulan rumah tangga, pergumulan yang tersembunyi sekalipun, yang rahasia. Hari ini saya berdoa Tuhan jamah, supaya pergumulan yang susah, yang memerlukan jalan keluar, Tuhan beri jalan keluar. Tuhan beri kelepasan. Tuhan pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan saya berdoa bagi jemaat Tuhan yang mungkin hari ini ada yang lemah imannya. Ada hari ini yang sudah mulai kekurangan hikmat. Berikan iman yang teguh dan berikan hikmat. Sehingga dalam menjalani kehidupan ini semakin hari semakin kuat. Semakin hari semakin mampu melihat jalan keluar dan pertolongan yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus saya juga berdoa memberkati secara khusus ya Tuhan
pemerintahan kami ini yang sekarang sedang bergumul dengan pandemi COVID-19. Kami percaya Tuhan tetap memberikan hikmat bagi pemerintah kami, memberikan jalan keluar yang terbaik, sehingga kami dapat mengatasi masalah ini. Dan bangsa kami dapat luput dari pandemi ini, dan kembali melakukan kehidupan yang normal. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, iman kami terus sepanjang minggu ini, bahkan sepanjang hidup kami, agar kami tetap kedapatan setia di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, inilah doa kami di hadapan-Mu yang kami bawa di nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mengundang semua kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi yang indah ini. Dan mari kita menadahkan tangan kita di hadapan Tuhan dan kita terima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Bapa atas kasih dan anugerah-Mu, sehingga hari ini kami boleh mengikuti semua rangkaian ibadah dari awal sampai selesainya. Akhirnya jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pandanglah Tuhan yang baik, yang mengasihi-Mu, dan kenalah Dia dengan lebih baik dari hari ke hari, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah berkat kasih sayang daripada Bapa di sorga, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan urapan daripada Roh Kudus turun tinggal menyertai engkau senantiasa. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah hasil usaha dan pekerjaanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah apa yang kau makan, minum dan pakai, diberkatilah apa yang kau rancangkan, dibuatnya berhasil. Biar segala berkat-berkat kekayaan kerajaan sorga yang berlimpah-limpah, berkat-berkat warisan Bapak Abraham, Ishak dan Yakub, berkat yang ada di utara, selatan, timur dan barat, masuk dalam kehidupanmu. Terjadi hari ini seterusnya sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang pada kali kedua, menjemput saleh-salehnya masuk sorga yang mulia. Haleluya. Semua yang percaya bersama saya katakan amin. Amin. Ibadah kita selesai, Bapak Ibu Saudara, sampai jumpa minggu yang akan datang. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom saudaraku, dalam rangka Jubileum 50 tahun Sinode Gereja Bethel Indonesia, pada tanggal 5 Oktober yang akan datang, kita akan mengadakan 5G Conference dari jam 1 siang sampai jam 6 sore yang bisa diikuti oleh para hamba Tuhan, para pengurus jemaat, dan juga generasi muda. Para hamba-hamba Tuhan yang diurapi akan menyampaikan di dalam sesi umum dan juga di dalam workshop hal-hal yang sangat berguna bagi kita sekalian, dan ini terbuka untuk denominasi apapun juga. Daftarkan diri saudara sekarang di link berikut ini, dan tanggal 6-nya jam 7 sampai 9 malam kita akan mengadakan celebration melalui YouTube, yaitu merayakan hari ulang tahun Gereja Bethel Indonesia yang ke-50. Saya harap saudara semua bisa mengikutinya dan memberitahukan kepada semua orang. Dan untuk tanggal 6 tidak perlu pendaftaran dan tidak dipungut biaya. Tuhan Yesus memberkati.